Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, dan musyahidin dan musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Semoga ucapan ini menjadi bukti bahwa kita mencintainya dan merinduinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini masuk ke wasiat yang ke-12 tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam, yang mana dalam pembahasan ini Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, qala, dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah safar. Asbahtu yawman qariban minhu wa nasir. Di suatu pagi kami bersama Nabi dan dekat darinya dan berjalan bersama. Qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasul, beritahu aku satu amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qal, lalu Nabi berkata, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau, wahai Mu'adz, telah bertanya tentang perkara yang sangat agung. Pertanyaan Mu'adz ini bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Namun dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Hal yang berat ini, hal yang besar ini akan ringan bagi orang yang dibantu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi menyebutkan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, ini perkara yang agung itu, beribadah kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a, maka tidak boleh kamu melakukan kesyirikan satu apapun dengannya. Beribadah kepada Allah semata dengan menjauhkan kesyirikan. Inilah perkara yang agung yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Menjauhkan kesyirikan adalah perkara mulia, dan tidaklah mudah menjauhkan kesyirikan kecuali yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hal yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Nabi memberikan wasiat dan pesan agar menjaga salatnya, karena salat tiangnya agama ini. Salat adalah hal yang pertama dihisab Allah nanti di hari kiamat, dan salat adalah pembeda antara kita dengan yang tidak beriman. Apakah ada tersisa bagi seseorang dari agamanya bila mana salat ini tidak dijaga olehnya? Ahibati fillah, wa tuqimus shalah, mendirikan salat artinya bukan hanya mengerjakan gerak ruku' sujud i'tidal, tapi
di mana seorang mukmin menghadirkan di hatinya bahwa salat adalah hal yang diwajibkan Allah, datang dengan penuh ketenangan, khusyuan, ya, sempurnakan seluruh bacaannya, tadabburi bacaannya, ya, kemudian dikerjakan berjamaah di rumah Allah, ya, kemudian dijadikan salat di awal waktu dan seterusnya, tidak mengabaikan, ya, tidak menundur, mendirikan salat dalam makna sempurnakan rukun, sempurnakan, ya, seluruh gerakan-gerakannya, sempurnakan bacaannya, ya, dan itu dikerjakan berjamaah di rumah Allah, dikerjakan, ya, berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna as-salah, tidak mengabaikan waktu pelaksanaannya. Kemudian Nabi mengatakan wa tu'tiz zakah. Ya, setelah itu di antara perkara yang agung yang ditanyakan adalah membayarkan zakat. Zakat adalah rukun Islam dan fungsinya membersihkan dirinya, membersihkan hartanya. Ya, maka oleh karena itu ibadah ini sangat lapang dan luas cakupannya. Ada ibadah yang sifatnya adalah ibadah fardiyah yang mana seorang melakukan ibadah-ibadah dan gerakan salat. Ada ibadah maliyah. Nah, inilah ibadahnya harta. Ibadah harta itu adalah berzakat. Kita tunaikan zakat kita bila mana telah cukup haul atau setelah, ya, mencukupi nisab. Setelah sampai haul dan sampai nisab, maka kita bayarkan zakat kita. Ya. Lalu kemudian di antara hal yang dipesankan Nabi, wa tasumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban itu bagi orang beriman. Puasa bisa membersihkan diri, bisa mensucikan jiwa, ya, puasa bisa menahan dari gejolak syahwat dan syubhat. Berpuasa, wa tasumu Ramadana, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan dalam hitungan hari. Insyaallah Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia yang panjang, sehat badan, bertemu dengan bulan yang mulia ini. Karena kita berada di penghujung Rajab, insyaallah akan mendatang bulan Sya'ban, setelahnya kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang terakhir di antara pesan Nabi, wa tahujjul bait, kau melaksanakan haji. Nah, hal yang ditekankan Nabi dalam pesannya ini tentang, pertama tentang tauhid, ya, beribadah dengan penuh keikhlasan tanpa kesyirikan, mendirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji. Thumma qala, lalu kemudian Nabi berkata, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu sangat banyak, dan di antaranya Nabi mengatakan as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Dan puasa adalah kebaikan. Satu hari puasa karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Itu di antara keutamaannya. Dan dia adalah junnah, perisai, benteng seseorang yang menjaga dari segala hal yang bisa mencelakainya, mencederainya dari syubhat dan syahwat. Benteng, ya. Puasa itu adalah benteng. Kemudian Nabi mengatakan, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu adalah menghapuskan dosa, sebagaimana, ya, air bisa memadamkan api. Ya, begitu juga harta yang kita keluarkan memadamkan murka Allah, menghilangkan murka Allah kepada kita. Karena ada berdosa-dosa yang kita lakukan banyak, kesalahan kita tidak terhitung, maka cara menghapus dosa-dosa kesalahan itu, dosa-dosa kita itu dengan cara bersedekah. Sebagaimana Nabi menyebutkan analoginya, air bisa memadamkan api. Api yang sedang menyala disiram air, insyaallah bisa mati. Begitulah dosa yang banyak ini, maka bila mana kita sedekah, kita keluarkan, kemudian rezeki kita bagi, kita infakkan, maka kemudian
Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Wassalatul rajuli fi jawfil lail. Di antara pintu-pintu kebaikan, berpuasa, bersedekah adalah salat malam, salat qiyamul lail. Allah Ta'ala menurunkan sebuah firman yang dibaca oleh beliau, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa artinya ayat ini khafillah? Tatajafa junubuhum, lambung mereka itu jauh, tidak nempel ke kasur. Artinya apa? Mereka berdiri sujud kepada Allah di kegelapan malam, lalu seraya mereka memohon kepada Allah, meminta kepadanya dengan penuh rasa takut dan harap. Ini yang disebut oleh para ulama ya, tentang sifat-sifat kebaikan itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka gemar bersedekah dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini pintu-pintu kebaikan. Berpuasa, kemudian bersedekah, yang ketiga salat malam. Nah, itulah di antara pintu-pintu kebaikan itu. Lalu kemudian Nabi juga menyebutkan dari riwayat beliau, Mu'adz bin Jabal, qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amuduhu wa dharwatu sanami. Maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang perkara yang pokok? Apa perkara yang pokok itu? Ya, tentang perkara yang pokok yang merupakan tiangnya adalah Islam, puncaknya adalah jihad. Qultu bala ya Rasulullah. Naam, tentu saja ya wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Puncak dari sebuah perkara itu, pokok daripada segala permasalahan itu adalah Islam. Jadi Islam itu yang menjadi ungkai besarnya, dan kemudian tiang daripadanya adalah as-salah. Arti tiang, kita tahu tiang itu gunanya apa Pak Yogi? Menyanggah, menguatkan, menopang. Begitu salat. Kalau dia tidak bertiang bangunan itu, bisa kokoh apa? Tidak bisa kokoh. Tidak kokoh bangunan itu, mudah rapuh. Begitulah Islam, bila mana tidak dilakukan ibadah salat di dalamnya, maka apa yang tersisa dari agamanya? Apa yang tersisa dari agamanya kalau dia tidak salat? Bayangkan. Maka karena itu, jaga salatnya ikhwatal kiram. Ajak orang-orang yang belum bersemangat bersalat, ajak. Kita lakukan sesuatu yang sangat mulia. Nah, ikhwafillah. Wa dharwatu sanamihil jihad. Puncaknya adalah jihad. Suma qala ala akhbiruka bima laki dzalika kullih. Maka aku tunjukkan kunci semua itu. Kutubala ya Rasulullah, fa akhadha bilisanin, lalu Nabi mengambil lisannya. Kafa'alaika hadha, jaga ini. Lisan ini jangan mudah berucap. Ya. Harus berfikir dulu sebelum berucap. Karena kalau tidak berfikir sulit. Nanti setelah diucap menyesal, minta maaf. Ya. Maka oleh karena itu Nabi menyebutkan man najah, kata Uqbah bin Amir, apa jalan keselamatan itu? Ayat amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Juga sangat banyak ayat dan hadis yang bicara tentang ya perintah untuk menjaga lisan dan keutamaan menjaga lisan. Oleh karenanya puncak dari segala sesuatu itu jihad. Nah, itu tidak bisa dikerjakan dan tidak bisa ya dilaksanakan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kuncinya adalah kafa'alaika hadza. Oleh karena itu, qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Maka Allah akan menghukum kita dengan apa yang telah kita ucapkan. Qala thaqilatka ummuk wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim illa hasaid alsinatihim. Ya, pastilah ibu kamu bersedia wahai Mu'adz, bahwa tidaklah seorang disungkurkan wajahnya ke dalam neraka kecuali adalah panen dari hasil ucapan lisannya. Maka itu kafilah, hati-hati dengan lisan ini. Sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan standar iman Allah dan kepada Allah dan hari akhir itu diantaranya apa? Falyakul khairan aw liyasmut.
berkata yang baik atau lebih baik diam? Ya, banyak bicara banyak salah, banyak dosa, ya kan? Diam dalam salah lebih ringan daripada diam bicara. Oleh karenanya Nabi mengatakan bahwa an-najah, ya, bahwa keselamatan itu adalah dengan menahan lisan. Begitu juga dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan di dalam agama kita pun dengan menjaga lisan. Nah, banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat hadis yang mulia ini. Yang tentu yang pertama adalah Nabi kita yang pertama adalah di antara pelajarannya adalah Nabi menyuruh untuk menjauhkan kesyirikan, melaksanakan ibadah dan menjauhkan kesyirikan. Yang kedua, Nabi menyuruh betapa agungnya ya salat sehingga disuruh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, membayarkan zakat adalah cara Allah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Puasa Ramadan adalah benteng kita. Wa tahajjul bait, yakni berhaji ke Baitullah adalah juga amalan yang sangat mulia. Nah, karena itu di antara ciri orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak banyak tidur di malam hari, tapi dia qiyam di malam harinya. Ya. Makanya ketika malam tiba, para sebagian ulama mengatakan, ahlul ibadah mengatakan, laqad jaa waqtu surul mu'min. Ketika malam sudah mulai masuk, mereka berkata, telah datang waktu bergembiranya orang beriman. Ya, kalau kita memandang malam untuk apa? Istirahat saja, ya kan? Tapi malam itu Nabi membagi kepada 3 bagian. Tidur di awal pertama, bangun, setelah itu azan pertama selesai, istirahat kembali Nabi SAW. Begitulah kehidupan yang paling warakah. Ya, maka kita tiru pola hidup Nabi SAW. Kita tiru seperti apa, ya, kehidupan Nabi SAW dalam kesehariannya. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dengan baik, ya, dan hadis ini sangat banyak faedahnya. Nah, semoga Allah SWT jadikan kita memiliki semangat dan kemampuan untuk menjalankan seluruh perintah-perintah dalam hadis yang mulia ini. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita ilmu bermanfaat. Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankannya, dan kemudian kita diberikan perlindungan dan penjagaan dari segala bentuk hal yang bisa mencelakai dan mencederai kita. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara